rangka mengenai analisis bahan aktif dan bahan aktif pada sediaan padat. Peta konsepnya yaitu saat bahan baku aktif datang ke suatu perusahaan farmasi, belum dilakukan proses pembuatan baik itu kaplet, tablet, dan lain-lain, maka kita harus melakukan proses analisis bahan baku obat atau bahan baku aktif obat. Karena apa? Kita harus menjamin kebenaran dari obat tersebut. Contoh, kita ingin memproduksi obat warfarin 2 mg. Apakah yang datang itu adalah memang warfarin atau obat lain, meskipun pasti ada certificate of analysis yang diberikan oleh pihak supplier, tapi departemen quality control yang terdapat pada perusahaan farmasi harus memastikan benar zat tersebut adalah warfarin. Contohnya seperti itu. Seandainya itu adalah ingin memproduksi tablet metformin 500 mg, maka yang datang kita harus pastikan benar adanya serbuk tersebut adalah metformin. Jadi seperti itu. Di sini nanti kita akan proses bagaimana tata caranya. Kemudian setelah obat tersebut terbentuk suatu tablet, kaplet, kapsul, sebelum dilakukan proses pemasaran atau marketing, maka harus dilakukan proses analisis bahan aktif dalam sediaan tersebut, memenuhi persyaratan atau tidak. Apabila memenuhi persyaratan, maka dia harus mengeluarkan suatu departemen quality control akan mengeluarkan suatu sertifikat yang akan disetujui oleh quality assurance untuk boleh obat itu keluar. Jadi ini adalah suatu persyaratan dari industri farmasi, yaitu CPOB, yaitu cara pembuatan obat yang baik, yaitu bahan obat senyawa aktif, ya, ada bahan farmaseutik dari bahan pembantu, ya. Jadi baik itu bahan pembantu di sini kalau kita membuat suatu sediaan tablet, kapsul itu kan seperti glidang, pengikat dan lain-lain itu termasuk adalah bahan pembantu, ya, diproses secara manufacturing. Jadi dalam proses ini harus kita pastikan bahwasanya sudah aman, berkhasiat, dan bermutu. Ini juga sama, ya, aman, berkhasiat, tidak terurai, dan tidak memiliki efek, tidak memiliki inkompatibilitas dengan senyawa aktif, ya. Kemudian diproses manufacturing, ya. Kemudian terbentuk produk farmasi, ya, produk farmasinya juga harus aman, berkhasiat, dan bermutu. Jadi dari awal proses kita harus meyakinkan benar, pasti keluar benar. Tapi kalau yang awal udah salah, maka keluar akan juga salah. Jadi proses industri farmasi harus meyakinkan bahwasanya dari awal proses, baik itu bahan aktif itu sudah tepat, benar, maka nanti di akhir juga akan benar. Oke, saya akan membahas mengenai bahan baku obat. Bahan utama yang berkhasiat dari sediaan obat, ya, itu adalah bahan baku obat atau bahan aktif, bisa sebagai bahan baku obat tunggal maupun campuran. Jadi misalnya seperti Panolito Extra itu kandungannya adalah paracetamol, kofein itu kan campuran. Kemudian ada yang seperti Comix itu kan juga ada kumpulan dari dextromethorphan, paracetamol, dan lain-lainnya, ya. Harus diuji dahulu memenuhi persyaratan farmakope. Jadi sebelum dilakukan proses pembuatan, maka harus dipastikan ini benar, ya, dibuat oleh pabrik bahan baku atau pabrik farmasi. PMA adalah perusahaan asing, PMDN adalah perusahaan dalam negeri, ya. Pabrik farmasi harus memenuhi persyaratan CPOB dan mengeluarkan Certificate of Analysis, ya. Acuan pengujian dan pembanding, ya.
Acuan pengujian digunakan adalah standar farmakope Indonesia, ya. Jadi ibaratnya USP atau European Pharmacope, British Pharmacope atau Japan Pharmacope atau yang lain, ya. Bahan baku yang dibuat dengan cara teknologi modern kemurniannya tinggi dan diakui internasional, ya, disebut sebagai baku pembanding internasional. Derajat kemurnian baku pembanding ini, ya, untuk kemurnian dari, mohon maaf, bukan baku pembanding, derajat kemurnian dari baku obat itu ada. Yang pertama, kualitas baku pembanding. Baku pembanding ini tidak boleh digunakan sebagai campuran sebagai bahan aktif karena kemurnian sangat-sangat bagus digunakan untuk menilai bahan-bahan kualitas farmasi atau kualitas analisis. Ya, jadi ada, kalau kita kenal, ada kualitas analisis ini biasanya pro analisis, kalau ini adalah pharmaceutical grade. Kemudian ini kualitas teknik, yaitu uh, untuk ini, ya. Jadi kita bisa menggunakan untuk farmasi, tidak boleh menggunakan kualitas teknis. Contoh kan ada etanol teknis, itu tidak bisa. Atau yang lain teknis, itu tidak bisa. Harus kualitas pharmaceutical grade. Ya, ada food grade, kemudian analisis grade, kemudian kalau paling tingkatannya paling tinggi yaitu kualitas bahan baku pembanding, ya. Kualitas bahan baku pembanding di Farmakope Indonesia disebut baku pembanding Farmakope Indonesia atau disingkat sebagai BPFI. Dibuat, diedarkan di bawah Badan POM. Jadi Badan POM yang mempunyai ini, ya, telah lolos uji pengujian minimal 3 lab yang diakui dan ditunjuk oleh pemerintah dan dilakukan secara terpisah. Jadi dianalisis itu telah secara terpisah oleh minimal 3, ya. Bisa lab Badan POM sendiri, lab perguruan tinggi, lab industri, atau lab lembaga penelitian. Jadi boleh dipilih secara terpisah, ya. Jadi kalau udah memenuhi persyaratan bagus, maka dia dapat termasuk sebagai baku pembanding farmakope. Perlakuan khusus untuk baku pembanding termasuk BPFI ini disimpan dalam wadah bersumbat asli, ya. Kemudian terlindung dari udara lembab, dijauhkan dari sumber panas. Apabila diperlukan kondisi penyimpanan khusus, maka petunjuk penyimpanan harus sesuai dengan yang tertera dalam etiket. Tidak boleh digunakan untuk bahan baku obat, penimbangan teliti dan sesama, ya. Apabila ada perbedaan dengan monografi, maka petunjuk dari etiket baru pembanding yang harus diikuti. Jadi kalau misalnya ada suatu perubahan kadar atau apa, maka etiket yang terbaru yang harus diikuti. Bila tidak tercantum kandungan atau potensinya dalam etiket, maka dianggap 100% kandungannya. Oke. Jadi uji atau persyaratan bahan baku dari FI edisi ini bukan 4, ya, seharusnya 5 karena yang terbaru adalah FI 5. Pasti eh, yang pertama, benar nggak ini adalah rumus kimianya, seperti apa pemberiannya, kelarutannya, bahan baku pembandingnya, identifikasinya, secara spektro ataupun IR, kemudian jarak lebur, kadarnya, sisa pemijaran, dan lain-lain. Nah, itu adalah uh, bahan bakunya seperti apa. Kemudian cara pengujiannya harus berdasarkan acuan. Kalau di Indonesia yaitu Farmakope Indonesia, tapi ada acuan-acuan lain, British Pharmacope, USP atau European Pharmacope. Tapi kita tinggal di Indonesia, kita harus menggunakan acuan dari Farmakope Indonesia. Kecuali kalau kita produk itu kita ingin edarkan ke Eropa, maka ikut aturan Eropa Pharmacope. Persyaratannya seperti apa? Karena tiap-tiap baku standar, ya, bukan baku standar, acuan kompendia terstandar itu akan memiliki berbeda-beda.
Oke, contoh ini saya ambil di Farmakope 5, analisis bahan baku metformin berdasarkan Farmakope 5, yaitu di sini disebutkan ya, metformin hidroklorid tidak mengandung lebih dari 9,5% dan tidak melebihi 101%. Dihitung dari zat yang dikeringkan. Jadi, kalau saat datang itu metformin, ya, kita harus memastikan meskipun itu ada sertifikat of analysis-nya mengatakan metformin kandungannya berapa persen. Kita analisis metforminnya benar tak ini adalah metformin. Ya. Kalau benar, oke, ini benar metformin. Jangan sampai oh ternyata itu adalah glimepiride ya, atau bahan aktif yang lain. Setelah itu, maka kita harus pastikan kandungannya berapa. Departemen Quality Control akan meneliti kandungannya. Kalau seandainya kandungannya di bawah misalnya 95%, maka harus reject. Ya, tidak bisa kita gunakan. Tapi kalau kandungannya 102, maka juga reject. Ketetapannya adalah sekian, tidak boleh melebihi 101. Tiap bahan obat akan berbeda-beda tergantung dari uh, ininya masing-masing ya. Kemudian pemeriannya itu penting. O putih tidak berbau, hampir tidak berbau, higroskopis. Jadi kalau bahan datang kemudian ternyata berbentuk kristal jarum harus sudah curiga. Kerukutannya kita coba ambil sampel dilarutkan mudah larut dalam air. Kalau seandainya apa namanya tidak larut dalam air, kita udah curiga, oh ini apa? Ya. Dan kita selalu lakukan dengan baku pembanding BPFI. Ya, BPFI syaratnya tidak boleh dikeringkan, simpan dalam wadah tertutup rapat dalam lemari es dan dihindarkan dari alkali atau sifat-sifat yang basah. Ya, jadi kita harus tahu hal-hal seperti ini. Ya, oh, jadi BF-BF ini harus disimpan separate. Jadi semua harus digunakan membanding. Biasanya yang pertama yaitu menggunakan FTIR, kita lihat hasil spektralnya dari BBFI seperti apa, kemudian bahan yang datang, metformin yang datang seperti apa, sama atau tidak, kita identifikasi. Ya, kemudian sisa pijar tidak boleh lebih dari 0,1%, susut kering tidak boleh, ini juga ada aturan-aturannya, tidak lebih dari 0,5%. Jadi kita harus mematuhi persyaratan ini. Kemudian senyawa impurities, senyawa sejenisnya tidak boleh melebihi 0,1%, total cemaran tidak lebih 0,5%. Jadi bagaimana caranya kita harus melakukan aspek-aspek ini benar atau tidaknya. Kemudian penetapan kadarnya dia menggunakan metode titrasi ya. Jadi untuk menghindari pemanasan dari media bereaksi, homogennya seluruhnya pada dengan proses titrasi, hentikan titrasi saat tercapai titik akhir titrasi, timbang sesama 60 mg zat ya yang datang itu tadi larutkan dalam 4 mili asam format anhidrat, tambahkan 50 mili asam aset anhidrat titrasi dengan asam perkorat 0,1 N. Tetapkan titik literasi dengan potensiometrik, lakukan penetapan blanko. Jadi kita harus tahu bahwasanya tiap mili perkorat 0,1 N setara dengan sekian. Jadi nanti kita tahu berapa persen kemurnian dari metformin yang datang. Itu kita wajib lakukan. Jadi semua berdasarkan aturan. Aturan kalau kita tinggal di Indonesia paling tidak kalian harus mempelajari membuka farmakope, tidak dihafal, tapi kita paling tidak mengerti harus dibuka di bagian yang mananya. Ini seperti analisis bahan baku menurut USP. Untuk USP yang terbaru adalah 42 ya. Metformin hidroklorid seperti apa juga hampir sama. Kandungannya berapa, 98,5 sampai 101. Kemudian EC-nya dengan menggunakan apa, titrasi kan, di sini juga menggunakan perkorat, impuritiesnya seperti apa, menggunakan apa, ya. Kita harus mematuhi aturan-aturan itu tadi. Oke. Penerapan uji bahan baku dan QC obat di pabrik farmasi. Jadi caranya yaitu PPIC itu adalah suatu departemen.
dalam industri ya. Planning, production, inventory control. Dia yang selalu memberikan instrumen, oh tahun besok kita memproduksi berapa ratus tablet, berapa ratus kaplet, berapa ratus sirup. Ya, ini adalah PPIC. Dia akan melakukan perencanaan pembelian bahan baku. Dia masuk ke bagian processing atau pembelian melalui supplier. Nah, supplier ini akan setelah didatangkan supplier ini akan lewat jalur ya, bisa jalur laut, udara, datang, diserahkan ke gudang, tidak langsung dilakukan bahan baku datang tidak langsung digunakan oleh departemen produksi, maka harus diperiksa dulu ya. Bagian gudang akan mengecek kesesuaian pesanan dengan dokumen. Oke, kalau dokumennya bagus kan karena pasti supplier akan mengeluarkan Certificate of Analysis. Tapi kita tidak serta-merta percaya. Kita harus memastikan ya. Departemen Quality Control akan memastikan menyampling di gudang tersebut diambil beberapa untuk dilakukan proses pengujian sesuai dengan Farmakope Indonesia. Ya, cara sampling akar N plus 1. Karena kita tahu kan yang datang adalah bersak-sak 100 atau 10, maka contohnya ada 16 wadah, maka akar 6 kan 4 plus 1, berarti 5 wadah yang kita sampling. Oke, jika N kurang dari 5, maka semua disampling. Jadi yang datang ada 4 sak, semuanya disampling ya. Tapi kalau seandainya ada 100 sak, 100 tumbler, maka caranya mensampling adalah akar 100 berarti 10 ya, plus 1 berarti 11 tab ini diambil, tidak semua kita ambil, jadi kita samplingnya seperti itu adalah teknik sampling yang baru. Masing-masing wadah diambil X gram ya dalam beberapa titik sampling sesuai prosedur, masukkan pada botol sampling dan beri identitas, jangan sampai ketukar, nama bahan, nomor wadah, tanggal sampling, jumlah sampling ya, para staf pengambil sampling dan wadah bahan yang telah disampling, kasih label kuning. Jika hasil sampling memenuhi syarat, maka dilabeli hijau, oh boleh. Kalau reject, merah, jadi dikembalikan ke pihaknya. Kita harus pihak supplier, bahwasanya kita tidak menggunakan karena ada suatu alasan, oh ternyata kandungannya atau seperti apa ya. Oke. Retest atau proses ulang dilakukan, kan kita membeli itu kan dilakukan penyimpanan di gudang ya. Di gudang ini kan nggak semuanya langsung kita manfaatkan kan. Kita ternyata masih ada sisa, kita simpan. Kita proses sampling tetap lakukan setahun sekali untuk bahan baku obat, tapi untuk bahan baku tambahan atau bahan seperti yang lain seperti tepung atau apa samplingnya 2 tahun sekali ya. Seperti itu. Jadi alurnya bahan datang ya, dokumen kalau tidak oke, maka dilakukan disposisi, kalau yes dilakukan karantina. Quality order ya, ini lakukan ke pihak quality control akan melakukan proses sampling, kemudian bila oke, boleh digunakan untuk proses produksi, kalau tidak reject ya, dikasih label merah itu di reject ya. Oke, proses pengeluaran bahan baku obat juga kita mau melakukan produksi, maka kita harus tetap meyakinkan bahwasanya yang diambil tepat. Karena pernah ada kasus itu ya, ternyata bahan aktifnya salah yang diambil dan pihak QC-nya juga tidak asal percaya saja, tidak boleh seperti itu. Kita harus tetap melakukan cross check. Jadi ada PPIC melakukan work order ya, surat perintah untuk pada manajer produksi untuk memproduksi obat sekian bla 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 bla, maka gudang ya, pihak gudang bahan baku akan menimbangkan proses sesuai dengan work order. Di sini maka cek hasil timbang, kalau misalnya udah benar, oke lanjut, kalau salah kembalikan. Jadi yang ditimbang berapa harus tepat ya. Kemudian setelah itu
timbangannya benar, maka work order ini masuk ke QC. QC harus lagi melakukan pengujian, benar nggak sesuai dengan aturan farmakope ini. Kalau udah oke, ya maka masuk ke produksi. Produksi akan proses, itu adalah kinerjanya. Nah, sekarang setelah kita tahu bahwasanya kita harus analisis dari bahan baku obatnya, maka setelah nanti bahan baku aktifnya dalam setiap padat, ya kita tetap harus memproses benar atau enggak. Bagaimana prosesnya? Apakah ada kehilangan bahan baku aktif dalam proses atau kerusakan atau yang lain? Tadi kita harus memastikan baik itu tablet, kaplet, ya kemudian uh, tablet selaput gula, tablet susu lili, semua sediaan bahan baku padat ini kita lakukan proses karena kita fokus pada bahan baku padat untuk analisisnya ya. Oke. Jadi peta konsepnya yaitu analisis secara kualitatif maupun kuantitatif. Monografi dalam Farmakope Indonesia ada identifikasi, disolusinya, uji keseragaman. Keseragaman itu ada keseragaman bobot maupun keseragaman kandungan, tergantung nanti kita akan melakukan seperti apa. Untuk disolusi juga, kalau seandainya disolusinya tidak memenuhi persyaratan farmakope, juga di-reject. Identifikasinya harus benar. Penetapan kadar, kita fokus nanti penetapan kadar. Uji potensi ini biasanya dilakukan uji potensi antibiotik. Kalau bahan-bahan itu antibiotik, nanti kita akan bicara masalah uji mikroba atau uji potensi antibiotik. Nanti kalau pada waktu bahan bakunya adalah seperti beta-lactam, golongan beta-lactam, cefalosporin atau golongan antibiotik lainnya, ya. Oke, metode analisisnya bisa instrumental, non-instrumental, atau kombinasi. Ini semua ikut farmako. Contoh nanti udah tablet metformin ya. Di sini adalah zat aktif dan matrik. Prosesnya kita harus memisahkan matrik ya. Jadi zat aktifnya yang akan kita analisis. Baik itu nanti bisa menggunakan spektro, HPLC ataupun yang lain PLC ya. Prosedur analisis pada umumnya digunakan metode yang tertera di kompendia. Kalau kita saat ini adalah Farmakope Indonesia 5, bisa USB yang terbaru yaitu 42 dan USB selalu diperbarui tiap tahun. Yang untuk 2000 sekarang ini adalah 42. European Farmacope yang ke-10 atau yang lain ya. Penetapan kadar tablet metformin kita lihat ya, kita fokus pada ini tadi. Tablet metformin tidak kurang dari 95% dan tidak lebih dari 105 gram. Tiap obat berbeda-beda. Ada yang tidak kurang dari 90, tidak kurang dari 110 atau sekian. Ini juga berbeda-beda. Sehingga kita tidak perlu menghafal. Asal kita tahu acuannya, kita memakai acuan yang mana. Ya. Dan acuan tiap negara pun akan berbeda. Ada yang tidak kurang dari 98, tidak lebih dari 102, itu mereka akan berbeda. Itu adalah stickingnya masing-masing, tingkat ininya juga masing-masing ya. Perketatannya masing-masing ya. Jadi kita menggunakan bahan baku metformin ya dari BPFI. Kalau misalnya dari European Pharmacope juga punya yang lain, bahan bakunya apa gitu, yang sudah ditetapkan bahan baku standarnya, pembandingnya ya. Maka identifikasi di sini ada cara identifikasinya seperti apa ya. Kocok sebanyak serbuk 20 mg metformin dalam bla 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 ini harus kita lakukan ya, diserbukan dulu. Ini ikutin prosesnya, bahwasanya ada identifikasi, ada disolusi, ada uji keseragaman, ada penetapan kadar sama uji potensi. Saya fokus untuk analisis adalah penetapan kadar. Jadi cara penetapan kadarnya adalah timbang sesama sejumlah metformin BPFI dalam larutan air dengan kadar kurang lebih 10 mikro per mililiter atau 10 ppm ya. Kemudian larutan uji yang kita ujikan tabletnya tadi ya, ditimbang atau dicampurkan kurang lebih 20 tablet. Ada yang 20 tablet, atau yang 10 tablet, tergantung ya. Kebanyakan adalah 20 tablet yang kita serbukan ya. Timbang sesama
tersebut diharuskan ya, yang setara dengan kurang lebih 10 mg metformin. Ya, masukkan ke dalam air 10 ml, larutkan 70 ml ya, kocok dengan mesin selama 15 menit, encerkan sampai tepat tanda ya. Buang 20 ml awal, encerkan 10 ml filtrat dengan air hingga 10 ml. Pipet 10 ml larutan, kemudian dietkan sampai 100 ml. Encerkan dengan air tepat tanda, kemudian proses ukur dengan larutan baku, dengan larutan uji pada dalam sel atau kuvet 1 cm pada panjang gelombang ya, maksimum 232 menggunakan air sebagai belangko. Hitung jumlah miligram metformin dengan rumus seperti ini. Ya, di sini adalah metode pembentian. Kita ikuti aturannya seperti apa. Imunografi farmakope, USP, ya, European University Pharmacope. Ini juga sama, ada C-nya. C-nya adalah proses penetapan cover. Digunakan juga 232. Kita harus memastikan berapa persen. Ya, ini contoh lain seperti tablet atenolol dalam bentuk sediaan tablet. Tidak boleh kurang dari 90%, tidak lebih dari 110%, karena kita dalam proses pencampuran, pengempaan, yang lain itu kan mungkin kehilangan ya, pengaduan, kehilangan dari bahan aktif. Makanya kita harus memastikan bahan aktif tersebut merentang di sini, jangan sampai kurang, jangan terlalu banyak. Ya, nah ini juga BPFI-nya kering. Ya, lakukan pengiringan dulu 105 pada jus 105 derajat selama 3 jam sebelum digunakan. Jadi akan semua berbeda-beda. Kita tidak mungkin menghafal satu per satu. Semua pasti di industri pasti punya ya, paling tidak farmakope. Tapi tidak mungkin hanya farmakope. Kalau industri sudah maju ada apa USP, ada EPI, semua punya ya. Jadi untuk membuat perbandingan. Dan tiap-tiap mereka akan menggunakan proses pengujian yang kadang-kadang berbeda. Kita lakukan sesuai yang kita yakinin enak, industri juga punya. Ya, seperti itu. Di sini menggunakan apa namanya, penetapan kabarnya menggunakan HPLC. Ya, HPLC-nya sesuai. Nah, di sini larutan uji 10 tablet yang digerus ya, diukur adalah apa namanya, diharuskan, kemudian di labu ukur 100 mili, 1000 mili atau 1 liter. Nah, prosesnya harus sesuai. Nanti akhirnya didapatkan hitung dengan rumus ini. Ya. Kemudian contoh penetapan kabar kapsul asam valproat. Ya. Ini juga ya tidak kurang dari 90%, tidak lebih dari 110. Tidak boleh dikeringkan, ya ini aturannya aja, sudah ampul dibuka, simpan dalam wadah tertutup rapat, karena valproic acid ini adalah berbentuk cairan awalnya ya. Bahan bakunya nanti dalam bentuk ampul, lewis dibuka harus tertutup rapat. Kemudian ini aturan-aturannya dengan menggunakan kromatografi gas. Jadi kita sesuai aturannya. Menggunakan kolom, di sini ada kolom, jenis kolomnya apa, ya. Jadi prosesnya kita ngikutin farmako P. Tidak boleh ngarang-ngarang sendiri. Ini fase diamnya kromatografi gas 34. Nanti kita lihat 34 itu apa. Ya. Nanti rumusnya seperti ini. Kalau semua bisa kita adakan, kita penuhi, maka langsung menggunakan ini. Ya. Jadi alurnya prosesnya quality control. Jadi udah setelah pemerintah pembuat obat, penimbangan disiapkan, dilakukan pengecekan lagi, pengawasan lagi ya. Proses produksi ada EPC ya, in process control. Kemudian QC akan meluluskan, oke. Jadi waktu memproduksi itu nanti ada in process control, titik-titik kritis yang harus dilakukan pengujian.
Kemudian nanti selesai, ada dikemaskan, dilakukan end proses kontrol juga. Kalau udah produk jadi udah lulus, maka diterbitkan sertifikat lulusan dan siap untuk dipasarkan dengan telah ditandatangani oleh quality assurance. Itu prosesnya. Ya, kita tadi belajar mengenai metode saat menunjukkan di farmakope dan lainnya ya. Kalau kita mengambil industri kita mengambil dari metode farmakope, maka lab kita harus melakukan verifikasi. Tapi kalau seandainya tadi disebutkan menggunakan kromatografik gas 34, kita tidak punya kolom 34, kita punyanya kolom 30. Maka kita itu tidak melakukan verifikasi, tetapi melakukan validasi, yaitu metode yang tidak baku atau metode itu baku udah ada, cuma kita modifikasi sedikit. Oh, kita pelarutnya kita ubah karena kita nggak punya itu terlalu mahal. Oh, kita alatnya nggak ada atau seperti apa, maka kita harus melakukan validasi. Saat kita melakukan validasi, maka parameter-parameter validasi harus kita yakinkan masuk. Jadi kalau kita udah melakukan proses validasi, saya jelaskan verifikasi dulu ya. Nanti validasi supaya jelas juga seperti apa. Ya, kita mengadopsi dari metode standar dan semua baik itu pelarut alat itu sama semua dengan yang ditera oleh metode kompendia. Ya, untuk membuktikan suatu laboratorium mampu menganalisis di laboratorium untuk menunjukkan bahwa kinerja metode yang ditiru dapat diulang laboratorium bersangkutan dengan hasil yang sama. Tapi ini jarang untuk melakukan verifikasi, ini susah karena harus semua sama. Kebanyakan industri farmasi lebih memilih melakukan validasi metode. Validasi metode adalah proses ilmiah yang dilakukan untuk membuktikan bahwasanya karakteristik kinerja metode analis telah memenuhi persyaratan sesuai dengan tujuan pengguna. Ya, konfirmasi melalui pengujian pembuktian yang objektif bahwa persyaratan masuk. Nanti apa aja persyaratannya saya jelaskan ya. Jadi contoh analisis natrium diklofenat. Ya, penetapan kadarnya menggunakan HPLC dengan kita bisa lihat ya larutan bla 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 ini dilakukan kalium diklofenak ya. Maka ini menggunakan L7. Kita tidak punya L7, adanya L2. Maka dari sini kita tidak melakukan verifikasi. Kita melakukan sedikit apapun yang berubah, maka kita melakukan validasi metode. Kebanyakan industri juga tidak punya sesuai dengan apa yang diminta. Nah, kalau seandainya industrinya itu nggak punya, masih industri baru tidak punya HPLC, adanya spektrum atau TLC. Kalau kita tahu menganalisis ini kan bisa menggunakan keilmuan kita lihat, oh ada apa gugus farmakofor, oh ini bisa dianalisis menggunakan spektrum. Kita menggunakan spektrum, maka kita bukan melakukan, kita tidak sesuai dengan FI, ya kan? FI nyuruhnya pakai ini, kita mau pakai ini. Maka kita melakukan validasi metode. Rumus ini tidak berlaku sudah. Ya, kita lakukan itu namanya disebut sebagai apa? Validasi metode. Ya, jadi kolomnya tadi yang disebut adalah L7. Silsilan bla bla bla. Kan tiap obat beda-beda itu nanti. Kita punyanya L2 dan kalau beli kolom ini loh puluhan juta. Jadi kita kan kalau industri masih apa ya dalam artian bergeraknya masih kecil ya kita kan tidak bisa memenuhi maka kita punya spektrum kita atau sama spektrum saja jadi seperti itu maka proses itu kita lakukan ya validasi metode ya, karakteristiknya itu apa aja presisi akurasi batas deteksi LOD, LOQ, spesifitas, selektivitas, linearitas rentang itu harus benar-benar masuk kita lakukan ya. Tapi ingat apa yang harus kita lakukan ada metode satu yaitu penetapan kadar. Nah, kita kan ketersediaan kan berarti hampir 100% itu adalah kadar maka adalah kategori satu ada kategori dua cemaran. Cemaran itu juga dibagi menjadi 2A dan 2B, yaitu dia bersifat kuantitatif atau kualitatif.
Penetapan karakteristik sediaan di solusi pelepasan obat itu nomor 3. Kemudian metode 4 adalah metode analisis untuk identifikasi. Kalau saya sebenarnya sebagai prognosis lebih banyak bekerja pada ini metode elusidasi struktur, ya. Jadi di sini kita lihat bahwasanya ada untuk kategori 1 kan kita juga termasuk kategori 1 untuk mengetahui bahan baku aktif obat dan tablet. Maka akurasi harus yes, presisi harus yes, selektivitas harus yes, LOD LOQ tidak perlu karena kita yang lihat adalah banyak dalam jumlah banyak karena bahan baku obat aktif obat dalam sediaan. Maka tidak bermain pada jumlah yang sangat kecil. Linearitas harus yes, range harus bagus, dan rigidness harus bagus. Jadi kita sesuaikan. Kalau seandainya kita mengamati misalnya adalah cemaran pada cemaran PB itu adalah kuantitatif kan, maka di sini LOD LOQ harus yes, terutama di sini ya harus bisa teridentifikasinya ya. Jadi kita harus tahu mengetahui seperti apa. Oke. Oke, ini adalah uji mengenai selektivitas. Yang pertama kali harus selektivitas, spesifitas harus bagus, kemudian kita membuat linearitas, akurasi, presisi. Ya. USB sama ICH adalah menggunakan istilah spesifisitas. Kalau EOC dia menggunakan selektivitas. Ya, spesifitas adalah high selektivitas, di mana perbedaannya adalah apa? Spesifitas itu adalah kemampuan suatu ya analit untuk mengetahui ada tidaknya degradan puritis dari suatu komponen yang kita analisis. Sedangkan selektivitas adalah dia selektif dapat membedakan sampel dengan yang lainnya. Kalau spesifitas itu derivat impuritisnya bisa terdetek, ya, mampu membedakan senyawa analit dengan degradannya. Kalau spesifitas mampu mengenali respon untuk analit tunggal atau tumornya. Oke, linearitas ini dilihat dari apa? Nilai PXO-nya yaitu kurang dari 2-5% atau R-nya biasanya 0,999 biasanya kalau bagus, tapi ini juga dilihat R hitung lebih besar daripada R tabel itu udah bisa digunakan ya. Kalau memenuhi akurasi maka kita lihat persentase recovery. Jadi persentase recovery-nya yaitu 98-102%. Dilakukan pada 3 konsentrasi yang berbeda 3 kali replikasi. Karena bahan aktif itu kebanyakan adalah 100%, maka persentase recovery-nya seperti ini. Tapi kalau seandainya tablet dexamethasone yang isinya 0,25 mg itu kan kecil, ya kan? Berapa persen? Bisa jadi ada kelonggaran, ya. Kelonggarannya berapa? Analitnya kita analisis kan tidak 100%, ya. Tabletnya berapa? Itu. Misalnya 500 mg, 0,50 mg, sedangkan kandungannya 0,25 mg. 0,25 mg per misalnya 50 mg kalikan 100%, dia masuk di mana? Jadi persentase recovery-nya akan sedikit berbeda tergantung ini ya. Presisi ya. Presisinya yaitu dinilai dari RSD ya, relative standard deviation-nya, meliputi nanti repeatabilitas, intermediate precision, sama reproducibility. Ini juga berbeda-beda ya. Tergantung analit yang kita analisis ya. Tapi kalau kebanyakan 100%, 98 sampai 102 persentase recovery-nya. Kok ini? Bentar. Maaf.
Itu tadi adalah akurasi ya. Ini reproducibility, bedanya ini ya pada kondisi sama interwaktu singkat ya. Untuk repetibilitas ini disuntikan berkali-kali pada hari yang sama, analisis yang sama pada kondisi yang sama. Itu adalah repetibilitasnya ya. Kalau intermediate itu beda hari, beda analis, kemudian instrumen sama dalam satu laporan. Kalau reproducibility ini adalah dianalisis pada berbeda laboratorium, ya otomatis kan instrumen berbeda dan nilainya berbeda seperti apa di presisinya. Uji presisi dilakukan pada 3 konsentrasi yang berbeda, tiga kali replikasi yang berbeda juga. Kemudian parameter penilaiannya kurang dari 2% untuk kategori 1. Ya. Jadi RSD-nya yaitu kalau bisa kurang dari 2%. Ya. Semakin kecil, maka zat yang dianalisis semakin kecil pula. Maksudnya RSD-nya semakin besar untuk ditolerir. Ya. Sekarang selesai, carilah tugas. Ya, ini tugas metode penetapan kadar sediaan solida masing-masing menggunakan metode yang spektrum, misalnya tablet apa, HPLC apa, TLC apa, GC apa, ya. Di farmakope kalian mulai sekarang coba buka-buka, tinggal gampang tugas ini. Pokoknya kalian membuka, menganalisisnya. Oh ini kalau spektrum pakai ini, yang ini pakai ini, ya. Coba kalian temukan tugasnya demikian. Jadi eh, tadi sudah kalian saya ajarkan bahwasanya saat tidak bisa dilakukan verifikasi metode, maka kita harus menggunakan validasi metode. Sehingga rumus-rumus yang ada di metode Kompedia tidak bisa kita gunakan. Rumus di metode Kompedia bisa kita gunakan, asal semuanya adalah terpenuhi. Baik itu alatnya dan lain-lainnya itu oke, maka kita bisa menggunakan rumus itu langsung. Tapi kebanyakan industri tidak melakukan itu karena berat ya. Kalau harus benar-benar sama, maka otomatis kita lakukan validasi metode. Ya, baik itu metode di jurnal bisa menggunakan ini beda dengan metode Kompendia. Kalau apa boleh kita ambil sebagai rujukan, tapi kita lakukan validasi metode seperti itu. Jadi tidak harga mati, harus seperti itu. Oke, saya rasa sekian, saya akhiri. Semoga informasi ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan untuk mahasiswa saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.